Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke depan sedikit hadirin, bahwa di depan kula panjenengan sedaya diajarkan untuk beribadah dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Yang pertama, bahwa ibadah itu adalah kebutuhan kita. Ibadah itu adalah kebutuhan saya. Ibadah itu adalah kebutuhan panjenengan. Ibadah itu adalah kebutuhan makhluk. Ibadah itu bukan kebutuhan Allah. Sifatnya Allah itu ora butuh apa-apa, ora duwe kepentingan. Jadi Gusti Allah niku mboten butuh. Sing butuh nyembah Gusti Allah niku kula panjenengan. Gusti Allah niku mboten penting nih panjenengan sembah napa mboten panjenengan sembah. Dalam artian, misalnya saya panjenengan sedaya, tidak ada satupun hari ini orang yang mau beribadah. Tidak ada satupun orang yang mau melaksanakan puasa Ramadan. Tidak ada satupun orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, zakat gak dilakoni, haji gak dilengkapi. Tidak ada sama sekali saat ini di muka bumi ini. Maka Allah tidak rugi sama sekali. Dan Allah tetap menjadi Tuhan. Seandainya hari ini seluruh umat manusia tidak ada lagi yang mengakui bahwa Allah itu Tuhan, maka Allah tetap Tuhan. Paham ya? Jadi Gusti Allah itu gak masalah. Gak sampean akoni sebagai pangeran Gusti Allah ya pangeran, sampean akoni pangeran Gusti Allah ya pangeran. Sampean gelem maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Gusti Allah ya tetep Allah. Sampean gak gelem maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Gusti Allah ya tetep Allah. Tetep ora ana pangeran saliyane Gusti Allah. Sampeyan purun tahlilan napa mboten purun tahlilan, tetep ora ana pangeran saliyane Gusti Allah. Ini adalah pandangan Islam. Ana iki. Makane Gusti Allah kuwasa, sampeyan nanggep mboten kuwasa. Gusti Allah tetep kuwasa. Gusti Allah sebagai zat sing maha sugih, Gusti Allah akan tetap menjadi maha kaya sekalipun sampean tidak mengakui bahwa Allah itu maha kaya. Waktu niku tetap atos sekalipun seandainya sampean tidak mau mengakui atose waktu. Banyu itu tetap cair sekalipun seandainya panjenengan tidak mau mengakoni banyu cair. Geni tetap panas seandainya panjenengan tidak mau mengakui bahwa api itu panas. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku mungguhe wong Islam adalah kebenaran absolut yang tidak perlu dipaksakan datang panjenengan. Jadi tidak perlu dipaksakan panjenengan, ora perlu diperintah dipaksa ngakoni watu atos akonono. Karena watu ndak punya kepentingan sama ngakoni. Ya apa enggak atos ngoten lho. Nek gembuk niku jenenge onde-onde. Jadi ini pandangan Islam final. Jadi Allah tetap menjadi Tuhan saya, Tuhan panjenengan, bahkan Tuhan seluruh makhluk. Menurut pandangan Islam, Tuhan seluruh makhluk itu Allah. Tuhan wong kafir, Tuhan wong Yahudi, Tuhan kabeh makhluk sing ora ngakoni Gusti Allah sebagai Tuhannya, tetap hanya Allah. Artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Cuman yang satu mengakui Allah sebagai Tuhan, yang satu tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu urusannya. Tapi tetap indal Islam tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak mengakui Tuhan selain Allah. Maka malah salah. Panjenengan bener no agama liya akan ketuhanan.
Tapi kalau panjenengan memberikan hak, itu wilayah sampean mengakui sapa, silahkan. Tapi kita tetap harus berkeyakinan Tuhan kita lah Tuhan yang sesungguhnya. Allah itu tetap menjadi Tuhan sekalipun seandainya saya dan panjenengan itu tidak mau mengakui. Bismillah, maka tidak ada Allah rugi itu enggak. Ya saya panjenengan rugi kalau tidak mengakui Allah. Karena saya dan panjenengan yang punya kepentingan, saya panjenengan diakoni sebagai kawula ning pengiran. Ini kepentingan saya. Swarga kosong, Gusti Allah ndak rugi. Neraka penuh, Gusti Allah ndak rugi. Surga dan neraka itu adalah kepentingan saya dan panjenengan sedoyo, bukan kepentingan Tuhan. Ojo dikira Gusti Allah kisinan swarga kosong. Ora. Tidak ada rugi sama sekali. Yang berikutnya, walaupun sudah banyak dijelaskan, walaupun sudah banyak dikaji oleh ustaz, oleh kiai, oleh ulama, walaupun juga sudah terbukti benar welo-welo, bisa diuji oleh siapapun tentang isi dan kandungan Al-Quran. Berikutnya hidayah itu milik Allah, bukan milik saya, bukan milik panjenengan. Sing wae hidayah nang gone atine menungso niku Gusti Allah. Makane ono bojone Nabi ora diparingi hidayah, anake Nabi ora diparingi hidayah, anake Nabi sinten niku? Nabi Nuh, Kan'an. Pamannya Nabi bahkan juga tidak dikasih hidayah. Diabadikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi tabbat yada abi lahabi wa tab. Hancur yada abi lahabi, tangan kedua tangan Abu Lahab. Wa tab, dengan hancur yang sungguh-sungguh, dengan rusak yang sungguh-sungguh. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu malu wa ma kasab. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya hartanya Abu Lahab dan upaya-upayanya Abu Lahab. Saya lana rawzata lahab, dan pastilah Abu Lahab akan masuk neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya juga diabadikan di dalam surat dalam Al-Quran. Bahkan istrinya adalah pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum min masad, di dalam lehernya terikat kabel yang melilit. Itu pamane Nabi diabadikan di dalam Al-Quran nyemplung-nyemplung. Semoga saya panjenengan semua diparingi Allah kekuatan menjadi orang-orang yang selalu di dalam hidayahnya. Makanya unillah ngaji la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ora ana daya sumingkir saking maksiat illa billahil aliyil azim, angin kelawan pitulungi Gusti Allah. Wala haula wala quwwata illa, lan ora ana kuat ngelakoni ibadah kecuali kelawan pitulungi Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, kang tetep ing dalem mertelaake bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, wong Islam niku diajarkan adab luar biasa. Kemarin saya bahas tentang alhamdulillah, itu adabnya sebagai apa. Yang berikutnya, ketika disebut nama nabinya, maka umat Islam itu berdoa dengan sallallahu alaihi wasallam.
Ketika disebut nama Nabi Musa, kita mendoakan dengan alaihissalam. Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika menyebut mbak sampean yang sudah seto, kita menyebutnya almarhum. Ketika disebut sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhu, semuanya didoakan oleh kita. Almarhum muga-muga dirahmati, radhiyallahu anhu muga-muga diridhoni, sallallahu alaihi wasallam, alaihi assalam muga-muga tetep diparingi selamat. Itu adab kita. Beduk koncone assalamualaikum muga-muga peno selamat kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka selalu dibunyikan sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin, ora ana saking kawula yaqulu kang ngucap sapa abd Bismillahirrahmanirrahim ing kalimah bismillahirrahmanirrahim illa daba angin leleh sapa asyaiton kama yagudu kaya ulai leleh apa arrasa tembogo alat nari ing atase neraka. Jadi doa sederhana yang sangat ditakuti oleh setan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Diwacane niki dawuh Nabi leleh, maka dia akan kepanasan, maka dia akan lari. Dan ini semuanya insyaallah kalimat-kalimat yang di dalamnya ada nama Allah, nama Muhammad itu nek diwaca niku setan sak bolo kancane niku nyinggir kabeh. Krungu azan maka dia akan kepanasan. Krungu bismillah maka dia akan menangis. Makanya orang Islam itu disunnahkan dalam setiap melakukan tindakan apapun dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kate mangan bismillah, katanya nyambut gawe bismillah, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yaqul ma min 'abdin urana saking kawula yaqulu kang ngucap sapa 'abd bismillahirrahmanirrahim ing lafaz bismillahirrahmanirrahim illa amara kejaba perintah sapa Allah Gusti Allah Ta'ala al-kiramal katibin ing malaikat kang mulya kang dadi juru tulis ayat tuba ing yen padha nyatet sapa malaikat kiramal katibin fi diwani ing dalem buku catatan amale kawula arba'amiati hasanatin ing 400 kebagusan. Ketika saya panjenengan sedaya mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat amal saya, amal panjenengan itu sebanyak 400 kebaikan. Gusti Allah niku Rahman, Gusti Allah niku Rahim. Ganjar panjenengan kanthi ganjaran ingkang mati ketiga niku tidak akan merugikan Allah, tidak akan membangkrutkan Allah. Jadi setiap amal ibadah niku wonten ganjaran wonten diwales saking ngarsane Gusti Allah. Walaupun kula panjenengan sedaya ya nanti mboten ngerti ganjarane sak pira, gedene sak pira mboten nanti karo gak iso didelok kanca dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kalau nanti diskusi nang kantor yang takok di tokoh pertanyaannya ngeten. Jane wong kirim donga iku teko ta. Kirim Fatihah nang gone bae sing wis mati iku teko ta. Sing ditakoki kula jawab.
Masalah teko, masalah gak, kula mboten roh. Tapi kula yakin teko, sampeyan mboten yakin mboten teko. Teko tak mboten kula gak roh. Tapi saya yakin nyampe, sampeyan mboten yakin nek Fatihah dia wong mati niku mboten nyampe niku urusan yakin. Mari kula teknik dalil. Kan sampun wonten dawuh Kanjeng Nabi. Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Ketika manusia mati maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat, aw waladin shalihin yad'ulah. Berarti kan sampean kanek gunane, sampean kirim donga. Niki lho hadis Nabi, awaladin sholihin yaqula, dongane anak saleh. Nggih, mboten napa-napa. Niku hadise bener. Pemahame sampean sing salah. Saya sampean baleni. Idza mata ibnu Adama in qata amaluhu. Apa artine? Nalikane manusia mati niku putus amale. Oh, sing putus napane? Amale. Sampeyan tak kandhani nggih. Wong mati niku mesti putus amale. Zaman urip iso salat sregep, iso darus, iso sedekah, iso traweh, nek wis mati gak iso belas. Putus amale. Iki dalile putus amale. Lha apa sampeyan bakas ganjaran? Nek masalah ganjaran masih aku salat aku gak ero, sak piro ganjaranku gak nate ngerti ya. Yakin ganjaran. Masalah ganjaran itu gaib. Swarga niku lak gurung cek gaib saat iki ngoten. Gurung kelihatan. Jadi hadis ini tidak menceritakan pahala. Putusnya amal bagi orang yang sudah mati. Kaitannya sregep nang sawah bareng mati gak iso nang sawah. Kaitannya senengane adzan bareng mati gak iso adzan. Putus amal. Masalah ganjaran wis ben diurus pengiran. Sampeyan yakin gak teko ya tak kirim donga. Aku yakin ya tak kirim. Jadi dalil ini tidak ada hubungannya sama pahala. Wong ing kota amaluhu kok. Amale kok sing putus. Lah kok sampean bahas pahala. Kalau bahas pahala ketika sampean salat saja sampean tidak pernah tahu kok sampean dapat pahala apa enggak. Sampean yakin, Pak. Yakin oleh ganjaran, tapi gak tahu ro. Ganjaran nek sak pira diteleh nang endi gedene. Jadi pasti dibalas Allah dengan pahala yang berlimpah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya sing kula aturaken ngeten iki kadang-kadang untuk kita penting. Nek takok iki iso jawab. Iki lho dungane anak sing saleh. Iya telah. Sing milih niku dungane anak sing saleh. Gak ngarah wong liya iku. Dungane mbah sampeyan nek gak sampean undang. Nek sampean undang tahlilan, sampean moro melok dungane. Nek gak diundang, gak melu. Nek ilmu manfaat iya nek ilmu manfaat. Saya ngaji sama panjenengan, sampean lakoni aku le bagian kok. Ilmu dari saya sampean ajarkan pada santri sampean ngamal, sampean oleh bagian aku oleh bagian. Kan jariah. Ini kan amal jariah juga. Ketika ini dipasang, siapa yang menjariahkan ini? Siapapun yang salah di atasnya, orang yang pernah menjariahkan kan dapat pahala. Ketika ini dibangun, semen sumbangannya sopo, orang yang salah di bawahnya mergo dilindungi oleh hujan dan panas, sing nyumbang ditukokno semen kan oleh ganjar. Ketika tukokne mik, ini kan jariah. Goro-goro mik suarane ngaji dengarkan oleh banyak orang, sing nukokne oleh ganjaran, itu jenenge amal jariah. Utawa ilmu sing manfaat, utawa waladun salihun yaqula. Niku amal-amal sing terus. Duduk masalah ganjaran, amalnya terus. Beramal terus. Ini kan beramal terus dia sekalipun sudah mati. Tekel ini tetap menghadirkan sebagai amal. Tekel mik sekalipun yang menjariakan sudah ilmu anak atau lagi. Jadi bukan masalah pahalanya, amalnya. Amal jariah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi kalau kita membaca bismillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku kala ngucap sapa wong bismillahirrahmanirrahim, ing kalimah bismillahirrahmanirrahim marratan kelawan saambal, lam yatqa mongko ora keri min dunubi saking pira-pira dosane wong iku darratun sak bobote semut ireng. Ketika saya dan panjenengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dosa kita rontok dan tidak tertinggal walau sak bobote semut ireng sing jauh Kanjeng Nabi. Pasti betulnya hak itu betul. Itu sebuah berita benar yang wajib kita terima sebagai kebenaran. Mojo bismillah, dosane rontok, tidak tersisa walaupun hanya sebesar seekor semut.